Perkenalkan, nama saya Marliana Bru Sendiring dengan NIM 240410232. Prodi PGSD, Unit 7, Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam di Indonesia, serta perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan, di mana video ini untuk tugas konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Rapita Aprilia, SPD, MPD. Terima kasih. 10. Kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam di Indonesia. A. Proses masuknya orang Barat ke Indonesia. Orang Barat mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16 melalui jalur perdagangan. Kedatangan mereka dipicu oleh keinginan menguasai rempah-rempah di Nusantara. Bangsa Portugis adalah yang pertama datang ke Maluku tahun 1511, diikuti oleh Spanyol, Belanda, atau VOC didirikan pada tahun 1602, dan Inggris. Selain berdagang, mereka juga membawa misi agama dan kolonialisme. B. Perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia. Kebudayaan Barat di Indonesia mulai berkembang melalui pengaruh pendidikan, teknologi, seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Bangsa Barat memperkenalkan sekolah modern, hukum Barat, dan infrastruktur seperti jalur kereta api dan bangunan bergaya Eropa. E. Pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia. Yang pertama, ada pengaruh kepada pendidikan, di mana didirikannya sekolah-sekolah modern seperti sekolah rakyat dan HBS. Yang kedua, ada pengaruh sosial. Budaya individualisme dan modernisme mulai masuk. Yang ketiga, ada pengaruh teknologi. Diperkenalkannya transportasi modern, contohnya itu seperti kereta api, kapal uap. Yang keempat, ada pengaruh hukum, di mana penerapan sistem hukum kolonial menggantikan hukum adat. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan dari Gujarat, Arab, dan Persia. Para pedagang Muslim berinteraksi dengan masyarakat lokal, mendirikan masjid, dan menikahi penduduk setempat. Penyebaran Islam dipercepat oleh para ulama dan kesultanan-kesultanan Islam. E. Pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu terdapat pada agama, di mana Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara. Yang kedua, seni dan budaya. Seni, kaligrafi, sastra Islam seperti hikayat, serta arsitektur masjid. Yang ketiga, hukum. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi adat. F. Pengaruh perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Islam berkembang pesat di Indonesia melalui peran pesantren, dakwah para wali atau wali songo, dan dukungan kerajaan-kerajaan Islam. G. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Lokasinya terletak di wilayah Aceh. Sejarahnya, didirikan pada abad ke-13, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Peranannya itu sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Kehidupan keagamaan Islam berkembang melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, Persia, dan Arab. Peninggalan dari kerajaan tersebut banyak makam para raja yang menunjukkan pengaruh Islam, salah satunya makam Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan kedua, Kerajaan Demak. Lokasinya terletak di Jawa Tengah, dekat pesisir utara. Sejarah didirikan Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15 yang dipimpin oleh Raden Patah sebagai Sultan pertama. Peranan Kerajaan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa.
erat dengan dakwah atau Wali Songo. Peninggalan dari Kerajaan Demak ini yaitu Masjid Agung Demak yang menjadi bukti arsitektur Islam awal dengan pengaruh budaya lokal. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. A. Faktor pendorong timbulnya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor penjajahan yang menindas ketidakadilan kolonial seperti kerja paksa, pajak tinggi, dan diskriminasi yang memicu perlawanan. Yang kedua, pengaruh pendidikan, munculnya kaum terpelajar yang mendapatkan pendidikan barat yang memunculkan kesadaran kebangsaan. Yang ketiga, kemunculan organisasi modern. Organisasi seperti Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Yang keempat, pengaruh pergerakan global inspirasi dari kebangkitan nasional seperti Jepang atau restorasi dan pergerakan nasionalisme di India. Kelima, kesadaran akan pentingnya persatuan, kegagalan perjuangan bersifat kedaerahan memunculkan pemahaman bahwa persatuan bangsa sangatlah penting. B. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. 1. Bersifat organisasi. Perjuangan dilakukan melalui organisasi modern seperti Budi Utomo. Kedua, fokus pada pendidikan dan kesadaran politik yang membuka sekolah, diskusi, dan penerbitan surat kabar. Ketiga, non-kekerasan atau kooperatif dan non-kooperatif, yaitu sebagai memilih kerjasama dengan pemerintahan kolonial, kooperatif, dan sebagai lain menolak segala bentuk kerjasama dari non-kooperatif. 4. Bersifat nasionalis, tidak lagi terbatas pada daerah tertentu, tetapi untuk seluruh kepentingan bangsa. C. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Yang pertama, munculnya semangat anti penjajahan yang lebih kuat. Penduduk Jepang menambah penderitaan rakyat dan membangkitkan semangat melawan penjajahan. Yang kedua, perjuangan lewat berbagai organisasi. Organisasi tersebut seperti BPUPKI, PPKI yang dirancang untuk mempersiapkan kemerdekaan. 3. Keterlibatan seluruh elemen bangsa, kaum terpelajar, ulama, petani, hingga pemuda turut berjuang. 4. Momentum proklamasi penyerahan kekuasaan Jepang pada sekutu dimanfaatkan oleh para tokoh nasional untuk mempercepat proklamasi pada Agustus 1945. Perjuangan menuju kemerdekaan menunjukkan evolusi dari upaya bersifat lokal menjadi nasional, yang mengedepankan persatuan dan kesadaran kolektif untuk mengakhiri penjajah.